Usulan perpanjangan kebijakan restrukturisasi kredit terkait COVID-19 hingga kini masih jadi sorotan oleh banyak kalangan yang menanti-nantikan apa hasil putusan hasil putusan rapat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan akan mengikuti usulan pemerintah atau tidak. Saat ini telah hadir di studio redaktur kabarbursa.com Devi Puspitasari yang intens mengulas persoalan restrukturisasi kredit secara menyeluruh. Selamat sore Mbak Devi. Selamat sore Najwa. Gimana Ketemu kabarnya? lagi. Iya, lagi. Oke. Mbak, terkait usulan pemerintah ini, apakah Anda melihatnya sebagai suatu kewajaran atau sebaliknya Mbak? Jika dinilai Mbak Devi ini janggal, boleh dijelaskan gimana? Iya, kami memutuskan untuk membuat artikel ini dan kemudian memperdalamnya. Salah satunya adalah pertanyaan antara wajar dan tidak wajar. Dan kami menganggap bahwa kebijakan ini tidak wajar. Karena apa? OJK sudah mencabut aturan restrukturisasi ini Maret 2024 dan kondisi perbankan saat ini sedang baik-baik saja dan sudah mulai pulih. UMKM juga sudah mulai pulih. Tadi disebutkan bahwa ini untuk UMKM. NPL dari UMKM juga relatif masih bagus gitu. Dan kemudian disebutkan bahwa ternyata restrukturisasi ini juga memberikan dampak bukan hanya bagi kreditur tapi juga untuk debitur gitu. Jadi apakah keputusan ini harus diambil hanya karena mungkin perintah dari presiden, itu akan menjadi keputusan yang harus dipertimbangkan kembali oleh OJK gitu. Tadi disebutkan bahwa likuiditas kita masih baik. Kemudian juga tadi Mbak Esther menyebutkan kerugian antara debitur dan kreditur itu perlu dipertimbangkan. Jadi kami redaksi menganggap bahwa kebijakan ini harus segera dievaluasi kembali. Itu Najwa. Oke, menurut Mbak Devi nih, apakah benar kredit usaha rakyat itu masih banyak yang bermasalah Mbak? Karena kan kita semua tahu ya Mbak, kalau posisi NPL Indonesia saat ini terendah di ASEAN. Iya, betul terendah di ASEAN, tapi kita masih lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Filipina. Tapi ada beberapa sektor yang menyumbang NPL tertinggi yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan, bukan hanya UMKM, sektor ini kemudian bisa diberikan restrukturisasi kredit. Beberapa diantaranya penyumbangnya adalah transportasi, perikanan, perdagangan, industri pengolahan, dan konstruksi. Dan ini juga setelah pemilu berakhir, kemudian nanti Oktober kabinet baru akan ada, ini kemungkinan besar kelima sektor ini sudah bergeliat dan mereka sudah baik-baik saja gitu. Jadi keputusan untuk restrukturisasi, kebijakan restrukturisasi untuk sampai 2025 ini, siapa yang diuntungkan? Itu yang menjadi pertanyaan kami gitu. Kami tidak menduga-duga, tapi redaksi menganggap bahwa kebijakan ini masih terlalu berpihak. Entah berpihak pada siapa, kita belum tahu jawabannya Najwa. Gitu. Oke Mbak, menurut Mbak Devi ini bagaimana otoritas jasa keuangan harus mengambil sikap nih Mbak? Apakah harus mengikuti usulan atau menolak berdasarkan data-data? Iya, OJK bisa saja mengevaluasi, kemudian memutuskan. Akan tetapi sebenarnya kalau dari data-data yang ada, memang belum perlu dilakukan restrukturisasi kredit hingga 2025 gitu. Dan kita mencatat bahwa per Maret 2024 masih ada sisa kredit, memang masih ada sisa kredit, totalnya 228 triliun atau sekitar 3,14% dari total kredit, masih ada. Memang NPL itu masih ada, tapi apakah ini ada urgensinya dibuat restrukturisasi kredit, ini yang harus dipertimbangkan kembali Najwa. Gitu. Satu lagi nih Mbak, pertanyaan terakhir ya. Apakah otoritas jasa keuangan itu independen Mbak? Apakah usulan lewat jatuh tempo ini bisa disebut intervensi? Intervensi, itu dia. Pertanyaan terakhirnya adalah, ini sebenarnya keberpihakan kepada siapa? Gitu. Jadi urgensinya untuk apa? Gitu. Kemudian
Padahal perbankan setelah COVID-19 kemarin, pastinya mereka sudah punya mitigasi. Dan kita mencatat adanya cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN, ini sudah cukup bagus. Artinya ini perlu diintensifkan lagi, OJK perlu menilai lagi, menimbang-nimbang lagi bahwa perpanjangan ini apakah terkesan mendadak atau terkesan ada kepentingan. Nah, ini akan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, dan kemudian pemerintah juga harus meninjau ulang kebijakan ini, Najwa.